Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Iya teman-teman, kabarnya bagaimana? Semoga sehat-sehat, baik-baik, lancar-lancar ya teman-teman ya. Iya, jadinya sekarang lagi weekend nih teman-teman. Jadi aku lagi di rumah, lagi santai juga. Jadi aku coba bikin satu video monolog ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi begini. Aku kepikir ya dari semalam begitu ya, kepikir gitu. Nah, kalau kenapa aku tuh nggak pernah bawain satu konten begitu ya, atau pembahasan yang nggak jauh dari ciri khas konten aku gitu, yaitu tentang pengalaman mistis dan lain-lain gitu, yaitu santet teman-teman ya. Jadi santet ya, jadinya kenapa aku nggak bawain, karena gini teman-teman, aku selalu membawakan konten dari kita bilangnya nomor ya, dari nomor episode 1 sampai hari ini di channel Grand Monolog itu adalah berdasarkan pengalaman, keyakinan, dan penglihatan aku gitu. Jadi yang aku bawakan itu adalah kebenaran berdasarkan pengalaman, keyakinan, dan penglihatan aku gitu. Jadi kalau yang aku nggak pernah lihat atau aku nggak pernah ngalamin gitu, yang ada pengalaman gitu juga aku nggak terlalu yakin, aku nggak bawakan kontennya gitu. Cuma ini kebetulan juga ada yang nanya begitu ya tentang santet-santet begitu. Jadi aku coba bawain dan aku kasih penjelasan kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuknya yang santet ini jujur aja teman-teman, aku nggak pernah ngalamin juga, nggak pernah melihat gitu loh. Jadi kan kalau santet ini kan diceritakan misalnya di film atau kesaksian orang kan macem-macem gitu ya. Ada yang merasa seperti ditakuti hidupnya, ada yang merasa badannya panas terus, ada yang tiap malam mimpi buruk terus, ada yang sampai muntah darah gitu ya, ada yang sampai muntah keluar belatung, kira-kira seperti itu. Nah, yang aneh yang ngeri-ngeri lah kira-kira seperti itu. Nah, itu jujur aja aku nggak pernah mengalami dan juga tidak pernah melihat teman-teman di seumur hidup aku sampai sekarang gitu, sampai udah mau umur 40 tahun hidup gitu ya sebagai seorang indigo gitu, nggak pernah ketemu teman-teman. Tapi kalau teman-teman nanya begitu, jadi ada atau enggak kira-kira seperti itu kan. Nah, kalau tanya kepada aku seperti itu, aku akan jawab bisa iya bisa enggak gitu, tapi lebih cenderung ke bisa iya gitu loh, meskipun aku sendiri nggak yakin 100% santet itu bisa gitu kayak untuk menyakiti orang kira-kira seperti itu. Karena kalau dalam pengalaman hidup aku tahu yang seperti pesugihan itu jelas ada ya, karena aku melihat. Terus lalu penglaris usaha itu juga ada, aku lihat. Nah, ini ada satu pengalaman ya, mungkin teman-teman nanti bisa jadi pertimbangan begitu ya. Ini ada satu pengalaman hidup aku tentang ya istilah namanya guna-guna begitu ya, kayak orang diguna-guna gitu. Tapi aku anggap ini bukan seperti praktek santet yang serem begitu ya. Ini lebih ke kayak misalnya orang dibego-begoin atau orang dibikin nurut, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada pengalaman gitu, ini pengalaman hidup aku gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, waktu aku masih SMP, itu kan ada adiknya dari ibu aku gitu ya. Aku panggilnya Om gitu. Nah, ini Om aku ini menikah gitu. Menikah dengan seorang wanita, dia menikah gitu biasa aja gitu ya, lancar-lancar aja sampai punya satu anak begitu kan. Ya udah, sampai punya satu anak. Lalu sampai suatu waktu aku pernah ketemu dia. Biasa kan kita ketemunya jarang-jarang lah gitu, kadang-kadang dia ada main ke rumah atau kita ada main ke rumah dia kan, masih sama-sama di Jakarta. Jadi ada ketemu di kondangan, ada ketemu 1 tahun sekali di acara hari raya gitu, silaturahmi gitu ya. Nah, ada gitu. Nah, ada suatu waktu, mulai dari suatu waktu aku selalu melihat teman-teman si om aku ini selalu ada yang ikutin. Yang ikutin itu adalah sosok bayangan hitam. Dia nggak ada kakinya, jadi dia kayak melayang begitu, ada tanduknya kecil gitu. Nah, dia tuh selalu ikutin tuh. Mau ketemu di kondangan ada dia gitu ya, sosok itu. Mau dia lagi bertamu di rumah juga ada sosok itu. Mau kita lagi ke rumah dia juga ada sosok itu. Di mana-mana telah selalu ngikutin dia gitu loh. Nah, aku mulai berpikir, karena setahu aku dari pengalaman hidup aku, hantu yang ngikut-ngikut atau sosok yang ngikut-ngikut seperti itu kemungkinannya cuma satu, dia kodam ya, dia kodam jin penolong. Biasanya dia memang ikutin kita atau nggak jauh dari kita, itu benar gitu ya, kodam. Terus yang kedua itu adalah kalau ada sesuatu sosok yang disuruh gitu loh. Jadi mungkin itu orang yang sebutnya seperti santet atau apa, aku nggak tahu. Tapi yang aku yakin itu kalau ada hantu yang ngikutin kita terus, itu berarti dia ada tujuannya, berarti ada yang nyuruh untuk ikutin kita gitu loh.
Nah, itu bisa jadi yang aku alami ini, yang aku lihat ini, yang guna-guna ini, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah kalau hantu itu kita melakukan melanggar etika atau melanggar sesuatu yang nggak pantas gitu loh. Si hantunya ini mungkin bisa marah atau apa, dia ikutin kita gitu. Itu pernah terjadi teman-temannya waktu aku liburan ke Thailand, ke Pattaya. Itu ada, teman-teman tahu sesajen gitu ya. Sesajen itu kayak ada bule gitu, ditendang sesajennya mental begitu. Tiba-tiba ada sosok yang ikutin dia, kayak sosok hitam gitu yang ikutin dia, tempelin dia terus gitu, jalan ikutin dia kemana-mana gitu. Jadinya ya seperti itu kondisi supaya bisa diikuti, karena kalau normal-normal aja nggak bisa, karena hantu ini sifatnya teritorial teman-teman. Ibarat teman-teman kalau nginep di hotel yang banyak hantunya gitu ya, habis itu pulang ke rumah ya udah gitu, dia tetap di situ, dia nggak bakal ngikut sampai ke rumah gitu loh. Kalau yang normal-normal begitu, yang umum-umum gitu. Nah, ini aku mulai berpikir nih, apakah om aku ini ada kodam atau apa gitu ya. Nah, aku juga tahu kodam itu nggak bisa didapatkan secara, aku nggak tahu ya, mungkin bisa, tapi dalam pengalaman dan keyakinan aku masih kodam itu lebih cenderung warisan dari nenek moyang, dari keluarga begitu ya. Jadi nggak bisa kayak minta kodam dapat kodam begitu. Kalau pandangan aku ya, aku disclaimer ya teman-teman ya. Nah, aku mulai pikir, abis itu ada omongan ternyata keuangannya si om aku ini lagi bermasalah gitu. Nah, lalu kita masih mikir gitu loh. Oh ya udahlah, usaha lagi menurun mungkin, kira-kira seperti itu. Ya udah, abis itu ada lagi tuh omongan lagi, lanjutan lagi, kira-kira dia ngomongnya seperti ini. Hasilnya yang didapat itu adalah si istrinya si om aku ini suka main judi teman-teman. Jadi dia tuh suka main judi togel. Jadi katanya itu setiap hari ada orang ke rumah yang tulisin nomor togel, kayak mau pesen nomor apa gitu ya. Nah, pada saat itu kan belum ada judol yang online-online begitu, jadi masih pakai agent, orang datang ke rumah, kira-kira seperti itu. Nah, habis itu kita langsung mikir gitu loh. Langsung mikir, kan si om aku ini adalah orang yang hidupnya lurus. Dia nggak suka judi gitu, nggak suka minum-minum ya, orang hidupnya lurus lah, kira-kira seperti itu. Lalu kita pikir, kenapa dia bisa memaklumi istrinya seperti itu gitu loh. Istrinya ini dikasih uang terus untuk main togel itu dan kalah terus gitu. Akhirnya keuangan keluarga bermasalah, kira-kira seperti itu. Nah, abis itu suatu hari aku ada bilang ke ibu aku gitu, "Ma, ini ada yang ikutin udah lama gitu loh." Aku kan nggak cerita lah, karena aku anggap mungkin itu kodam atau apa. Aku juga nggak berani berspekulasi kan. Jadi aku bilang ke ibu aku, "Ibu, ini apa, ada yang ikutin udah lama, tiap kali ketemu selalu ada sosoknya." Aku bilang kayak gitu. Jadi singkat cerita itu ya, singkat cerita aja ya, kan ini masih panjang kalau mau dijabarin. Singkat cerita itu ada yang ke rumah, ada anggota keluarga yang ke rumah keluarga besar yang ke rumah dia dan menemukan gitu ya, menemukan di bawah ranjangnya ada seperti ini yang buat bungkus perhiasan. Teman-teman kalau beri perhiasan kan ada yang kayak kain gitu ya, kain yang ada talinya kayak tali pinggang gitu, yang buat taruh perhiasannya, baru tadi taruh di kotak lagi gitu kan. Atau beli tas mewah juga ada tuh yang kayak model kain begitu ya. Nah, itu ada tuh, itu barang itu, dan diambil, dibuka, ternyata dalamnya tanah teman-teman. Tanah ada rambutnya. Jadi tanah dan rambut begitu, tapi nggak tahu itu rambut siapa gitu loh. Jadi singkat cerita dipanggil orang pintar atau apa, kira-kira seperti itu. Akhirnya udah beres gitu teman-teman, akhirnya berpisah gitu ya, cerai begitu. Nah, itulah mungkin yang aku bilang sebagai efek guna-guna gitu loh teman-teman. Jadi guna-guna ini memang ada dan aku melihat gitu loh. Guna-guna ini aku nggak tahu ini sama nggak dengan praktek santet gitu. Jadi guna-guna ini aku bacanya seperti kayak orang dibikin nurut ya, dibikin memaklumi, dibikin kayaknya dibikin dibego-begoin, kira-kira seperti itu. Ini juga mungkin yang diguna-guna supaya orang suka sama kita. Nah, itu aku anggapnya guna-guna gitu. Nah, itu ada memang. Tapi kalau untuk ya yang dibilang santet sampai lukain bahkan membunuh orang, aku nggak pernah ngalamin dan nggak pernah lihat gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi aku cuma mau bilang mengenai santet ini, aku nggak begitu bisa kasih konten teman-teman, karena aku nggak pernah mengalami, juga nggak pernah melihat. Tapi berdasarkan kejadian-kejadian sejenis yang lain, aku punya keyakinan bahwa kemungkinan santet itu memang ada teman-teman. Tapi nggak 100% keyakinan aku. Mungkin kembali lagi ke keyakinan teman-teman masing-masing gitu. Apakah setuju ada atau enggak itu terserah. Tapi aku tidak bisa memberikan keputusan yang pasti
aku sebagai seorang indigo pun tidak bisa teman-teman, karena secara realita aku tidak pernah melihat dan tidak pernah mengalami gitu, dan juga keyakinan aku tidak 100% untuk menyebutkan itu ada atau enggak. Jadi mesti mungkin 50-50, tapi lebih melihat dari kejadian lain yang ada gitu, aku lebih menitik beratkan kepada keyakinan kalau santetnya yang untuk melukai orang itu ada gitu, tapi enggak 100% gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang simpulkan sendiri ya teman-teman ya. Jadi aku tidak bisa gimana-gimana gitu mengenai santet ini gitu. Iya, paling gitu aja lah untuk video monolog kali ini gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau bicaranya agak gimana-gimana gitu ya. Seperti biasa ya teman-teman udah tahu ya, kalau konten channel Glam Monolog ini dari awal sampai sekarang itu nggak pernah ada skrip ya teman-teman ya. Nggak pernah ada skrip, nggak pernah di-cut ya, tidak pernah diedit, apa adanya. Kalau ada suara apa yang muncul gitu ya tetap ya. Teman-teman udah tahu lah ya ciri khas dari ciri khas dari channel ini gitu ya, Glam Monolog gitu ya. Iya, terima kasih ya teman-teman ya udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Semoga nggak terlalu panjang, tapi kayaknya udah lumayan panjang lah teman-teman ya. Kita sampai ketemu lagi di kesempatan lain ya, di video aku yang lainnya. Teman-teman jaga kesehatan terus ya, semangat ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.